Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Al-faslu sadis fi syarafil Qur'an wa madhihi. Al-faslu sadis utai fasal kang kaping 6 fi syarafil Qur'an iku ing dalem nerangaken kemuliaane Al-Qur'an wa madhihi lan ngelem Al-Qur'an. Pasal yang ke-6 akan menjelaskan tentang kemuliaan Al-Qur'an dan juga menjelaskan tentang pujian-pujian terhadap Al-Quran. Setelah kemarin Imam Busiri menjelaskan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang mana mukjizat beliau bermacam-macam. Ada awan mendung, diikuti awan mendung. Ada pohon-pohon yang bisa berjalan tunduk di hadapan Rasulullah. Ada rembulan yang bisa terbelah. Ada macam-macam, segala yang telah disebutkan di pasal sebelumnya. Sekarang Imam Busiri akan menjelaskan lebih khusus tentang mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim disebut sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung, yang paling utama, yang paling besar, karena mukjizat Al-Quran ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, yang lainnya. Kalau mukjizat yang lainnya berupa fisik, mukjizat yang berupa fisik itu akan habis kalau sudah lewat masanya, hanya disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Tapi kalau mukjizat Al-Quran itu akan terus bisa kita saksikan sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya, sampai hari kiamat. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis itu ya, tentang keutamaan Al-Quran, kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu bukan hanya sampai hari kiamat, tapi sampai di surga pun masih tetap ada Al-Quran. Itu dalam hadis yang menerangkan bahwa ahli surga disuruh untuk membaca Al-Quran. Derajat atau pangkat tingginya derajat mereka di surga ditentukan sampai seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Jadi walhasil, keutamaan kemukjizatan Al-Quran ini ditinjau atau dilihat dari bahwa mukjizat yang berupa fisik akan habis pada saat itu saja, setelah lewat masanya kita tidak bisa menyaksikan. Tapi mukjizat Al-Quran ini akan terus bisa kita rasakan hingga saat ini, hingga sampai hari kiamat nanti. Da'ani, ninggalo sapa sira ni ingsun. Wa wasfiya, sertane olehe nyifati sapa ingsun ayatin ing pira-pira ayat lahu kedue Kanjeng Nabi. Zuharat kang pertelo apa ayat zuhurona ril qira. Lawan kaya pertelane genine suguhan tamu. Lailan ing dalem mangsa dalu ala alami ing atase ndhuwur gunung. Kata Imam Busiri, tinggalkan aku, biarkan aku. Aku ingin mensifati, ingin memuji ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ayat Al-Quran ini sangatlah jelas. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Sebagaimana jelasnya api yang ada di atas gunung di malam hari sebagai tanda ada orang yang siap menjamu tamu. Jadi begini, orang Arab itu terkenal orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan itu sifatnya orang Arab itu, meskipun mereka jahiliyah, meskipun mereka penuh dengan kemusyrikan, tapi ada akhlak mulia yang mereka miliki, yaitu mereka itu orang yang sangat dermawan. Nah, saking dermawannya orang Arab itu, mereka kalau kedatangan tamu, itu akan dimuliakan sedemikian rupa. Akan dimuliakan dengan sebenar-benarnya. Itu bentuk kedermawanan orang Arab. Kalau ada tamu, nah saking dermawannya orang Arab nih, kalau ada tamu, akan dimuliakan dengan semulia-mulianya, dengan sebaik-baiknya. Bahkan, salah satu kebiasaan orang Arab itu, ketika mereka siap untuk menjamu tamu nih, misalkan di rumah lagi banyak makanan, siap mereka untuk memuliakan tamu-tamu yang datang, maka mereka akan mengasih tanda, akan memberi tanda bahwa saya ini siap untuk menjamu tamu. Bagaimana tandanya? Rumahnya di sini, nanti di atas bukit dinyalakan api. Dari kejauhan kelihatan nih, kalau malam-malam kelihatan, wah di sana ada api, berarti di bawah ada orang yang siap menjamu tamu. Itu kedermawanan orang Arabnya. Salah satu bentuk kedermawanan orang Arab itu juga seperti yang dialami oleh paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika dikasih berita oleh Suwaibatul Aslamiyah, budaknya, bahwa engkau memiliki keponakan baru, laki-laki. Saudaramu Abdullah telah punya anak, Siti Aminah telah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang memberi berita kepada
Abu Lahab adalah pembantunya. Nah, salah satu bentuk kedermawanan orang Arab itu ketika dia mendapatkan kabar baik, maka orang yang membawa kabar berita ini akan diberi hadiah. Itu salah satu bentuk kedermawanan mereka. Kalau ada orang datang membawa kabar baik, maka orang yang membawa kabar baik ini akan diberi hadiah. Makanya hadiah terbesar yang diberikan oleh Abu Lahab kepada pembantunya yang memberi kabar baik bahwa Nabi Muhammad telah lahir, itu dia dimerdekakan. Nah, itu bentuk kedermawanan orang Arab. Nah, salah satu kedermawanan orang Arab itu mereka ketika rumahnya ini siap untuk menjamu tamu, maka dia akan memberi tanda di atas bukit dinyalakan api. Kalau datang waktu malam, apinya dinyalakan, maka orang-orang dari kejauhan akan melihat, oh jelas sekali itu api, bahwa di bawahnya ada rumah yang siap untuk menjamu tamu. Nah, Imam Busiri mensifati ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sangatlah jelas. Seperti jelasnya api yang dinyalakan di atas gunung sebagai tanda bahwa di bawahnya itu ada rumah yang siap untuk menjamu tamu. Faduru mangkau tai mutiara yazdadu ikut tambah opo aduru husnan apane kebagusane bahwa hale utawi aduru muntazimun iku kasusun. Oleh salah ora ana opo aduru yang khusu iku berkurang opo aduru kodron apane pangkate ghairu muntazimi hale ora kesusun. Keindahan Al-Qur'an ini oleh Imam Al-Busiri diibaratkan seperti mutiara. Mutiara apabila dirangkai menjadi sebuah kalung akan bertambah indah, bertambah mahal. Tapi seandainya mutiara ini hanya satu butir, itu tetap indah dan tetap mahal. Ayat-ayat Al-Qur'an itu sangatlah agung, sangatlah indah, sangatlah bagus. Seandainya ayat-ayat Al-Quran, keindahannya ini kita sampaikan dalam bentuk nazam, wa huwa muntazimu, maka akan lebih enak didengar, akan lebih enak disampaikan, akan lebih mengena cepat tumancup di dalam hati. Tapi seandainya ghairu muntazim, seandainya keindahan Al-Quran itu disampaikan dalam bentuk selain nazam, dalam bentuk nasar, itu tidak mengurangi keagungan dan keindahan Al-Quran. Fama tatawala mangka ora dadi dawa amalul amali. Ini naskahnya macam-macam ya. Saya mengikuti naskah yang ada di cetakan ini. Fama tatawala mangka ora dadi dawa amali apa angan-angan ingsun al-madiha kelawan pujian ora dadi dawa ilama maring keagungan fihi kang tetep ing dalam Kanjeng Nabi min karomil akhlaqi saking mulyane piro-piro akhlak wasyami lan piro-piro tabiat. Saya memuji Nabi Muhammad. Saya memuji, menyebutkan keagungan-keagungan mukjizat Nabi Muhammad. Barusan saya menyebutkan keindahan-keindahan Al-Quran. Tapi meskipun pujian-pujian saya itu telah disebutkan dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, pujian-pujian saya ini sama sekali tidak membandingi kemuliaan akhlak Nabi dan kemuliaan tabiat atau watak Nabi Muhammad. Jadi artinya Imam Busiri ini sadar betul bahwa meskipun saya memuji Nabi Muhammad setinggi apapun, maka pujian-pujian saya itu tidak sebanding dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, yakni mulianya akhlak dan mulianya tabiat. Nah, di sini Imam Busiri menyebutkan dua lafaz, ada akhlak dan syam. Yang menarik untuk kita teliti, kita pahami betul, beliau menggunakan kata-kata asyam. Asyam, akhlak jelas ya, akhlak perilaku yang baik, pekerti yang baik. Syam ini adalah tabiat atau watak. Artinya Imam Busiri ini ingin memberi pengertian kepada kita bahwasanya kemuliaan akhlak Nabi Muhammad itu memang betul-betul menjadi watak beliau. Contoh nih, Nabi Muhammad sholat tahajud. Sholat tahajud Nabi Muhammad ini dilakukan oleh beliau secara ringan, artinya tidak ada keberatan untuk menjalankannya. Contoh misalkan kita nih ya, ketika kita menjalankan tahajud, karena mungkin tahajud ini belum menjadi tabiat kita, belum menjadi kebiasaan yang melekat pada diri kita. Ketika suatu saat kita menjalankan sholat tahajud, itu masih ada rasa berat. Berat, ngantuk, dingin, males, macam-macam. Tapi ketika Nabi Muhammad menjalankan sholat tahajud, maka beliau menjalankannya dengan ringan. Dengan ringan. Karena sudah menjadi tabiat, watak, kebiasaan yang sudah melekat erat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dermawan, kita sedekah. Ketika kita bersedekah, ngasih duit, ya, itu terkadang dalam hati kita masih ada rasa berat. Kita ngasih uang 100.000, dalam hati ini masih, aduh, eman, berat.
tapi kita ngasih. Tapi ketika Nabi Muhammad bersedekah, tidak ada sedikit pun dalam hati merasa berat untuk mengeluarkannya. Kita kan suka begitu nih. Kita sedekah, ada sumbangan apa, kita sedekah 100.000, kita ngasih orang 20.000, kita sedekah 50.000 kepada seseorang. Itu terkadang dalam hati kita masih ada rasa berat. Eman, uangnya ini. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu namanya al-akhlaq wasyiyam. Syiyam ini artinya tabiat, watak yang sudah melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Ketika contoh lain misalkan, ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berpuasa, atau ketika Nabi Muhammad menjalankan ibadah puasa, atau ketika Nabi Muhammad pergi berperang, itu sama sekali dalam hati tidak ada rasa berat menjalaninya. Nabi Muhammad menjalani puasa dengan senang hati, dengan lapang hati. Nabi Muhammad menjalankan jihad, pergi ke medan perang, itu juga tidak ada rasa sedikit pun dalam hati keterpaksaan untuk menjalaninya. Karena memang hal tersebut, menjalani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa, jihad, tahajud, sedekah, itu semuanya sudah menjadi tabiat yang melekat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalkan disuruh puasa, itu kadang masih berat, pengen makan, pengen minum, lemes gitu ya. Kita disuruh jihad, kita berangkat jihad, tapi dalam hati masih merasa berat, aduh ninggalin keluarga, aduh saya maju perang, taruhannya nyawa. Jadi Nabi Muhammad itu, kemuliaan akhlak beliau itu dilakukan karena memang sudah menjadi tabiat, watak yang melekat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad sedekah tidak karena terpaksa. Nabi Muhammad menjalankan sholat tahajud tidak karena terpaksa. Nabi Muhammad menjalankan ibadah-ibadah, amal-amal atau kemuliaan akhlak yang lain itu karena memang sudah menjadi tabiat, watak yang sudah melekat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kita ini yang perlu dilatih. Kita kadang tahajud masih maksa-maksa, ngantuk dipaksa, malas dipaksa, dingin dipaksa. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kita sedekah, terkadang hati masih terasa berat mengeluarkan harta tersebut. Ayatu haqqin, utai Quran iku biro-biro ayat kang bener. Minar rahmani saking Allah kang maha rahman welas asih. Muhdasatun kang dianyaraken. Qadimatun kang disi sifatul mausufi iku sifate Allah kang den sifati bil qidami kelawan sifat dingin, disit dahulu. Ini luar biasa Imam Busiri ini. Al-Quran adalah ayat-ayat yang penuh kebenaran. Al-Quran diturunkan minar rahman, dari Allah yang maha belas kasih. Muhdasatun. Al-Quran itu adalah sesuatu yang dianyar-anyarakan, dimunculkan atau diperbarui. Tapi di saat yang bersamaan, Imam Busiri mensifatinya dengan qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Jadi dalam satu bait ini Imam Busiri menyatakan bahwa Quran itu baru dan qadim. Quran itu hadis dan qadim. Ini bagaimana ini penjelasannya? Diterangkan dalam salah-salahnya itu begini. Dalam pelajaran tauhid juga sering diterangkan ya. Bahwasanya Al-Quran dipandang dari ini ya, dari mushaf ini ya. Al-Quran dipandang dari mushafnya, ada tulisannya, kalau dibaca ada suaranya, ada ayat yang depan, ada ayat yang belakang, dipandang dari itunya, dari sisi itu, maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang baru, hadis. Tapi kalau dipandang dari Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah kalamun qadimun. Sifat Allah yang melekat pada zatnya yang qadim. Maka Quran qadim. Coba diulangi lagi ya. Al-Quran disifati oleh Imam Busiri hadis dan qadim. Nah ini dua sifat yang berlawanan. Gak mungkin satu barang ya hadis ya qadim. Maka yang dimaksud Imam Busiri ini bahwa Al-Quran dipandang dari ini yang dicetak, ada mushafnya, dipandang dari kalau dibaca ada suaranya, ada i'rabnya, ada ayat yang dahulu, ada ayat yang belakang. Dipandang dari itunya, sifat-sifat tersebut, maka Quran itu adalah sesuatu yang hadis. Tapi dipandang bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang qadim. Nah, bagaimana titik temunya? Titik temunya begini. Sederhananya seperti ini. Quran yang ini, yang ada di hadapan kita nih, misalkan ini Quran mushaf ya. Quran yang ini, yang ada tulisannya, ada titiknya, ada halamannya, kalau dibaca ada suaranya. Quran yang ini punya makna. Makna Quran yang ini cocok dengan makna Quran yang merupakan kalam yang melekat pada zatnya Allah. Jadi ada titik temunya itu. Makanya ada istilah, kalau nggak salah di pelajaran tauhid itu ya, ada kalam nafsi, ada kalam nafsi yang melekat pada zat Allah, ada kalam lafzi yang berupa tulisan-tulisan ini. Jadi Quran dipandang dari ini,
ada tulisannya, ada suaranya, ini hadis baru. Tapi dipandang bahwa Quran ini adalah kalamullah yang melekat pada zatnya Allah, maka Quran ini adalah qadim, kalam sifatnya Allah. Nah, titik temunya, Quran yang hadis ini, yang ada suaranya, ada tulisannya, punya makna. Makna Quran ini cocok dengan makna Quran yang merupakan kalam yang melekat pada zatnya Allah. Makanya kita ini sebagai ta'adduban tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk, ya, sebagai bentuk tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walau bagaimanapun meskipun ada tulisannya, ada i'rabnya, ada kertasnya, ada suaranya, ini punya makna. Quran yang ini punya makna yang sangat luas, yang sangat mendalam, yang mana makna Quran tersebut cocok dengan makna Quran yang merupakan kalam yang melekat pada zatnya Allah. Itu hebatnya Imam Busiri, ya. Damat halam taktarin ora bebarengan opo ayatu haqqin bi zamanin kelawan zaman. Karena Quran ini adalah sifat yang melekat pada zatnya Allah, maka Quran tidak bersamaan dengan zaman. Karena Allah pencipta zaman, maka tidak mungkin Allah butuh pada zaman. Allah yang menciptakan waktu, maka tidak mungkin Allah butuh pada waktu. Kalau Allah butuh pada waktu, terus ketika waktu belum diciptakan, bagaimana Allah waktunya itu? Sama kayak tempat, ya. Allah yang menciptakan tempat, sehingga Allah tidak butuh pada tempat. Kalau Allah butuh pada tempat, terus sebelum tempat itu diciptakan, Allah di mana? Nah, makanya Allah itu punya sifat, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Makhluknya butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Makhluknya butuh waktu, butuh zaman, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh zaman. Makhluknya akan rusak seiring berjalannya waktu. Allah tidak seperti itu. Makanya disebutkan lam taqtarin bi zamanin. Karena Al-Qur'an ini adalah merupakan kalamullah, maka Al-Qur'an yang qadim, Al-Qur'an yang merupakan sifat kalam yang melekat pada diri Allah, pada zatnya Allah, itu tidak bebarengan dengan zaman. Wa yautawi ayatu haqqin tukhbiruna iku ngabaraken apa ayatu haqqin na ing kita anil ma'adi saking akhirat, hari kiamat, wa an adin lan saking kaum Ad, wa an irami lan saking tanah Iram. Kaumnya namanya kaum Ad, tempat tinggalnya namanya kota Iram, nabinya namanya Nabi Hud, ya. Wa ila adin akhahum huda. Itu lanjut, bahwasanya Imam Busiri ini menceritakan, mensifati Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memberitahu tentang hari kiamat, memberitahu tentang keadaan manusia nanti di hari kiamat. Al-Quran juga bercerita tentang kaum-kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Al-Quran menceritakan kaum Ad yang tinggal di tanah Iram. Nabinya namanya Nabi Hud alaihissalam. Itu diceritakan bahwa mereka itu orang yang tidak percaya atau tidak mengikuti Nabi Hud, sehingga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau yang panjang. Karena mereka itu kafir, nggak mau mengikuti Nabi Hud, dikasih kemarau panjang, tanahnya tandus, kemudian dikasih badai angin selama 7 malam 8 hari. 8 hari 7 malam. Wa ila adin akhahum huda. Itu Al-Quran bercerita tentang akhirat. Al-Quran juga bercerita tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya. Salah satunya adalah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad yang tinggal di tanah Iram. Jadi Allah itu menceritakan nabi-nabi sebelumnya kepada Nabi Muhammad, tujuannya untuk menghibur Nabi Muhammad, serta untuk menguatkan hati beliau. Seakan-akan Allah itu berkata begini, Muhammad, kamu jangan bersedih ketika mereka kafir. Ketika mereka memusuhimu, tidak mau beriman, kamu nggak usah sedih. Nabi Musa juga sama seperti itu. Nabi Hud juga sama seperti itu. Nabi Nuh juga mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh dirimu, wahai Muhammad. Itu Allah menceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Kadzalika aqul naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah menceritakan cerita-cerita para rasul, tujuannya adalah untuk menguatkan, meneguhkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damat langgeng apa ayatu haqqin ladaina ing dalam sandinga kita. Fafaqat mangka ngungguli apa ayatu haqqin kullu mu'jizatin ing saben-saben mu'jizat. Minan nabiyina saking piro-piro nabi. Irja'at ing dalem naikane teko apa mu'jizat walam tadumi lan hale ora langgeng apa kullu mu'jizat. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayatu haqqin minar rahman. Nah, ini kata-kata minar rahman ini, kita kembali ke nazam sebelumnya, ya. Kata-kata minar rahman ini menegaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu berasal dari selain Allah, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan yang banyak. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakan wahai Muhammad, saya ini tidak boleh mengganti-ganti apa-apa wahyu yang diturunkan kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Al-Quran damat ladaina. Al-Quran itu adalah mukjizat yang langgeng, mukjizat yang terus masih ada hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang selama-lamanya, maka fafaqat kulla mukjizatin. Maka Al-Quran ini mengungguli, mengalahkan mukjizat-mukjizat para nabi yang sebelumnya. Kenapa? Irja'at walam tadumi. Karena mukjizat-mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu ketika mukjizat itu datang, maka hanya bisa disaksikan pada saat itu. Setelah lewat masanya, sudah, kita tidak bisa melihat mukjizat tersebut. Tapi kita harus iman ya bahwa para nabi itu punya mukjizat karena disampaikan oleh habar-habar yang terpercaya, disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi seperti tadi yang sudah diterangkan di awal, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin, bahwa Al-Quran ini mukjizat yang paling utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang mengalahkan mukjizat-mukjizat yang lain. Kenapa? Karena tidak berupa fisik. Mukjizat kalau berupa fisik, maka hanya bisa disaksikan pada saat itu. Setelah lewat masanya sudah tidak bisa disaksikan lagi. Tapi kalau Al-Quran ini adalah mukjizat yang ilmiah, ya. Mukjizat yang ilmiah, mukjizat yang semenjak diturunkan hingga saat ini, bahkan hingga hari kiamat, masih bisa kita saksikan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran. Muhakkamatin, piro-piro ayat kang dikukuhaken. Fama tubqina mangka ora menyisakan apa ayat min syubahin saking piro-piro kejanggalan, syubhat. Lidhi syikokin, kedua wong kang berlawanan, wa ma tabghina lan orang golet apa ayat min hakami saking juru putus. Quran ini adalah ayat-ayat yang kukuh, ayat-ayat yang kuat, tidak ada yang menandingi. Kukuh dalam segi sastranya, dalam segi fasohahnya, dalam segi balaghahnya, dalam segi makna yang terkandung di dalamnya, itu kukuh, kuat. Sehingga tidak ada satupun keraguan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun syubhat atau tuduhan-tuduhan atau keraguan-raguan yang disampaikan kepada Al-Quran oleh orang-orang yang berlawanan. Wa ma tabghina min hakam itu begini. Seandainya Al-Quran ada yang menentang, ini nggak butuh ada hakim. Tidak butuh ada hakim. Kenapa? Karena sudah jelas pasti yang benar Al-Quran. Kalau ada orang nih, si A, si B bertikai, berkonflik, bertentangan. Ini siapa yang benar nih? Mungkin si A yang benar, mungkin si B yang benar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Harus ke pengadilan ya. Kalau ke pengadilan berarti nanti harus ada hakim yang memutuskan siapa yang benar. Si A, si B bertikai, berkonflik. Mungkin ini benar, mungkin si A benar, mungkin si B yang benar. Untuk memutuskannya kita butuh ada hakim yang memutuskan. Tapi kalau ada orang bertentangan dengan Quran, ini Al-Quran, ada yang tentang. Untuk menentukan mana yang benar tidak butuh hakim. Karena saking kokohnya, saking jelasnya kebenaran Al-Quran. Itu yang dimaksud wa ma tabghina min hakami. Kalau ada orang bertikai, dua pihak yang bertikai, mungkin ini yang benar, mungkin satunya yang benar. Mungkin si A benar, mungkin si B benar. Untuk menyelesaikannya butuh adanya hakim. Tapi kalau Al-Quran ada yang nentang, ini saking jelasnya Al-Quran, saking kokohnya makna kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran, ketika ada yang nentang Al-Quran, untuk menyelesaikannya tidak butuh hakim. Itu menggambarkan saking jelasnya Al-Quran, saking kokohnya Al-Quran. Makanya kalau kita lihat, banyak sekali syubhat-syubhat. Syubhat itu tuduhan ya, tuduhan keraguan-raguan yang ditujukan kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah menegaskan, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan dalam Al-Quran. Tapi tetap saja ya, lidhi syikokin. Orang-orang yang berlawanan, orang-orang yang menentang Al-Quran, ini menyampaikan atau melontarkan beberapa syubhat atau tuduhan-tuduhan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Tapi semuanya akan terbantahkan. Contoh yang paling sederhana begini. Orang itu tidak bisa menuduh Quran bikinan Nabi Muhammad. Kalau ada orang pengen meragukan Al-Quran, wah Al-Quran itu bikinan Muhammad, Quran itu buatan sendiri, itu nggak bisa. Karena dari awal Allah sudah menutup celah tersebut. Apa? Yaitu Nabi Muhammad dijadikan sebagai an-nabiyyil ummi.
Nabi Muhammad dijadikan sebagai an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah belajar. Jadi syubhat ini contoh syubhat yang sederhana ya. Syubhat atau keraguan-raguan tentang Al-Qur'an disampaikan oleh beberapa kelompok yang mengatakan Quran bikinan Nabi Muhammad. Nah, itu nggak benar. Langsung terbantahkan dengan keberadaan Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, sebagai orang yang ummi, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tidak pernah menghitung. Itu artinya syubhat atau tuduhan keraguan-raguan yang ditujukan kepada Al-Quran akan terbantah dengan Al-Quran itu sendiri, dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mahuribat ora diperangi. Apa ayatul rahman ayatul haqqin qattu kelawan babar pisan illa ada kejaba balik min harobin saking peperangan sapa a'dal a'adi luwih musuh-musuhe pira-pira musuh ilaiha maring ayatul haqqin mulqiyas salami hale wong kang menyampaikan perdamaian. Ketika ada orang menentang Al-Quran, maka orang tersebut pasti akan kalah, akan menyerah gitu ya, akan udah damai sajalah. Ya, orang diperangi, takut sama yang nyerang nih, saking takutnya udah, gak usah perang, damai saja. Itu namanya illa ada min harobin adal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Artinya ketika ada orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi Muhammad, ketika mereka akan menentang Al-Quran, maka sebenarnya mereka sendiri akan pasrah, akan mengakui kebenaran Al-Quran. Makanya banyak sekali orang-orang yang tadinya memusuhi Al-Quran, justru dia masuk Islamnya karena Al-Quran. Saya ulangi, banyak sekali orang-orang yang awalnya memusuhi Al-Quran, memusuhi Nabi Muhammad, malah justru dia masuk Islamnya karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Contoh yang paling masyhur ya Umar bin Khattab. Kayak apa Umar bin Khattab itu memusuhi Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi dia yang sangat adalah adi, dia itu orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad, justru masuk Islamnya setelah mendengarkan Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy yang lain, itu mereka juga banyak sekali yang mengakui kebenaran Al-Quran. Contoh, ada orang kafir Quraisy yang namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu ketika dia ditanya, apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Dia mungkin sering mendengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran. Terus orang kafir berkata, bagaimana Al-Quran itu? Wallahi inna liqaulihi la halawah, wa inna alaihi la tilawah, dan seterusnya itu. Demi Allah, ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad itu adalah ayat-ayat yang ketika didengar rasanya manis. Ketika didengarkan, dia itu bikin kagum, bikin enak didengar. Seperti halnya manisnya kurma dan seterusnya itu, memuji-muji Al-Quran. Jadi, musuh-musuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang tentunya mereka itu tahu betul sastra Arab, sastra bahasa Arab pada saat itu. Itu mereka yang memusuhi Nabi Muhammad, ketika mendengarkan Al-Quran, mau nggak mau mereka pasti kagum. Makanya Sayyidina Umar, saking kagumnya, saking indahnya mendengarkan bacaan Al-Quran, beliau masuk Islamnya karena itu. Karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Roddat balekno, balaghatuha apa balaghahi Al-Quran, da'wa mu'aridiha, ing pendakwane wong kang nentang Al-Quran. Roddal guyuri kelawan koyo nolake wong kang cemburu, ya daljani ing tangane wong kang melukai, anil hurami saking piro-piro wong wadon. Balaghahnya Al-Quran, nilai sastranya Al-Quran, ini akan mengalahkan orang-orang yang menentang. Seperti halnya seorang suami yang punya sifat cemburu, ini dia pasti akan melindungi istrinya dari orang-orang yang mengganggu. Ada suami istri, suaminya ini cemburuan orangnya. Ketika istrinya diganggu sedikit aja, itu dia pasti langsung ngusir, langsung melindungi istrinya. Begitulah Al-Quran. Nilai balaghah atau nilai sastra yang tinggi yang terkandung dalam Al-Quran itu pasti akan menolak atau mengusir, mengalahkan orang-orang yang menentang Al-Quran. Contohnya begini contoh. Quran itu menantang orang-orang kafir Quraisy, menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu bikin ayat-ayat yang sama seperti Al-Quran. Kalau nggak mampu semuanya, 10 surat. Satu bi'ashri suwarin gitu ya. Kalau kamu tidak mampu, bikin 1 surat saja. Yang nilainya, sastranya, maknanya seperti Al-Quran. Tapi nggak ada yang bisa itu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Tidak usah kamu menciptakan kitab yang seperti Al-Quran utuh, nggak usah.
Cukup kamu, kalau memang kamu tidak percaya, masih meragukan Al-Quran, bikin satu surat yang seperti Al-Quran. Kalau disuruh bikin satu surat, berarti dia disuruh cuman bikin 3 ayat. Nah, surat yang paling pendek kan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kalau kamu masih tidak percaya terhadap Al-Quran, coba bikin 3 ayat saja, satu surat 3 ayat. Ternyata nggak ada yang bisa. Ada yang pernah coba malah diketawain. Siapa? Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Dia bikin surat namanya surat Al-Fil. Sama ya kayak Juz Amma juga ada Al-Fil. Tapi bahasanya gini, Al-Filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanabun tawil, lahu dzanabun wa dzail, wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqillahi laqalil. Itu malah diketawain, ngapain ngebahas apa? Gajah. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu hewan yang punya ekor, punya apa namanya? Belalai, punya belalai yang panjang. Gajah meskipun besar, itu dibanding seluruh ciptaan Allah, dia adalah kecil. Ngapain bahas seperti itu? Semua orang tahu gajah seperti itu. Nah, beda dengan al-fil yang ada di Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran aba. Itu penuh dengan sejarah, penuh dengan makna yang sangat mendalam yang terhadap di surat Al-Fil itu. Jadi Al-Quran itu sampai sekarang masih berlaku tantangan itu. Silakan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, meragukan Al-Quran, ciptakan surat yang seperti Al-Quran, satu surat saja. Satu surat berarti 3 ayat cukup. Ternyata sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menandingi Al-Quran, membuat surat yang seperti Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.